Perkenalkan, nama saya Dinda Regita Pramesti dari kelas Psikologi B Pagi dengan NIM 045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitria Pravita dengan NIM 2107011048. Saya dari kelas Psikologi B Pagi semester 4. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 2107011061 dari kelas B Pagi. Definisi happiness. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan pikiran dan hati. Hal ini membuat manusia selalu berupaya untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan merupakan kebutuhan setiap individu. Individu akan melakukan apa saja untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkannya. Dan setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Pada dasarnya, kebahagiaan terwujud ketika seseorang keinginannya terpenuhi. Dan menurut Seligman, kebahagiaan merupakan emosi positif yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan positif. Kebahagiaan sebagai sebuah konsep mengacu pada emosi positif yang dirasakan oleh individu serta aktivitas positif yang tidak memiliki komponen emosional negatif di dalamnya. Seperti saat seseorang terlibat dalam aktivitas yang benar-benar mereka nikmati. Nah, Seligman mendefinisikan kebahagiaan sebagai kumpulan emosi positif yang dialami individu dan aktivitas positif yang dinikmati individu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari kebahagiaan atau happiness adalah kegembiraan dan kedamaian hidup, fisik, dan mental yang dicapai melalui kepuasan, pemenuhan kebutuhan, dan harapan yang digunakan untuk meningkatkan fungsi diri. Kepuasan yang diterima seseorang merupakan tanda bahwa orang tersebut bahagia. Jadi, semakin seseorang merasa puas, maka dia semakin bahagia. Faktor internal yang mempengaruhi happiness. Faktor yang mempengaruhi happiness. Kebahagiaan berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Emosi yang berkontribusi pada kebahagiaan adalah emosi positif. Seligman membagi emosi positif yang mempengaruhi kebahagiaan menjadi 3 jenis: masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ketiga jenis emosi ini adalah faktor internal dari kebahagiaan. Selain itu, ada juga faktor eksternal kebahagiaan, yaitu faktor lingkungan. Seligman mengelompokkan kebahagiaan dalam 3 golongan, antara lain yang pertama ada masa lalu. Dalam golongan ini dijelaskan mengenai sikap seseorang dalam menanggapi ketenangan masa lalu. Sikap positif terhadap masa lalu dapat membangkitkan perasaan positif berupa kepuasan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, kedamaian, dan atau ketenangan. Terdapat 3 cara dalam mencapai kepuasan pada masa lalu, yaitu yang pertama ada melepaskan atau membebaskan pandangan masa lalu yang tidak menguntungkan dan mengubah pemikiran tentang masa sekarang dan masa depan. Yang kedua ada bersyukur terhadap apa yang dimiliki saat ini dan apa saja yang sudah dilalui dalam hidup. Yang ketiga ada memaafkan dan melupakan. Yang kedua yakni ada masa depan. Klasifikasi kebahagiaan dalam masa depan mencakup optimisme manusia, harapan, keyakinan. Optimisme dan harapan memberikan kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi depresi, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga ada masa sekarang. Kategori kebahagiaan pada masa sekarang meliputi kegembiraan, ketenangan, keceriaan, dan semangat yang meluap-luap. Seligman melibatkan 2 hal, yaitu yang pertama ada kenikmatan, yaitu merupakan kesenangan yang memiliki komponen sensorik dan emosional yang kuat, bersifat sementara, dan membutuhkan sedikit pemikiran. Ketenangan datang apabila salah satu motif sudah terpenuhi. Yang kedua ada gratifikasi, merupakan keadaan yang menyenangkan yang mengikuti pemenuhan keinginan. Kegiatan yang menghasilkan gratifikasi cenderung memiliki komponen yang menantang, membutuhkan keterampilan dan fokus, dan memiliki tujuan dan umpan balik langsung bagi individu yang terlibat. Faktor eksternal yang mempengaruhi happiness. Kedua ada faktor eksternal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah uang. Situasi keuangan seseorang pada saat tertentu menentukan kebahagiaan yang mereka rasakan dari peningkatan kekayaan. Orang yang mengutamakan uang sebelum tujuan lain juga cenderung tidak puas dengan penghasilan dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, pernikahan. Orang yang menikah akan lebih bahagia daripada orang yang lajang, karena pernikahan memberikan keintiman psikologis dan fisik.
konteks untuk memiliki anak, memulai keluarga, dan membangun identitas dan peran sosial sebagai pasangan dari orang tua. Yang ketiga, kehidupan sosial. Orang yang tingkat kebahagiaan lebih tinggi cenderung memiliki kehidupan sosial yang penuh dan menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi. Mempertahankan beberapa hubungan dekat dianggap berkorelasi dengan kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan yang dikatakan mempengaruhi kebahagiaan adalah kesehatan yang dirasakan individu berdasarkan seberapa sehat kita. Selain itu, orang yang bahagia hidup lebih lama karena kebahagiaan melindungi kesehatan fisik seseorang. Yang kelima, ada agama. Adanya hubungan positif antara kebahagiaan dengan religius atau agama, yaitu orang yang religius lebih bahagia, lebih puas dan merasa tenang dengan kehidupan yang mereka jalani daripada orang yang tidak religius. Yang keenam, emosi negatif. Untuk memiliki emosi positif, individu harus lebih mampu menghadapi emosi negatif, yaitu dengan mengurangi kejadian buruk dalam hidup. Orang yang mengalami banyak emosi negatif mengalami sedikit emosi positif dan sebaliknya. Yang ketujuh, usia. Kepuasan hidup sedikit meningkat seiring bertambahnya usia. Perasaan memuncak dalam hidup seseorang dan tenggelam dalam keputusasaan berkurang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Yang terakhir, ada pendidikan, iklim, ras, dan gender. Keempat hal tersebut memiliki pengaruh yang tidak cukup besar terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Pendidikan dapat dengan mudah meningkatkan kebahagiaan masyarakat berpenghasilan rendah karena pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, iklim dan ras tempat tinggal tidak mempengaruhi kebahagiaan. Dalam hal gender, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam keadaan emosional mereka. Tetapi, ini karena wanita cenderung lebih bahagia dan lebih sedih daripada pria.